Halo, apa kabar kalian semuanya? Baik, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya membuat digital content untuk media pembelajaran dengan menggunakan alat yang ada di sekitar kita aja. Jadi kita nggak perlu modal banyak-banyak, sederhananya aja. Nah, sebelum membahas tentang pembuatannya, kita perlu membahas tentang definisinya dulu. Digital content untuk pembelajaran itu apa sih? Jadi kalau bahasanya kita sih, konten pembelajaran digital, materi pembelajaran yang biasanya digunakan untuk belajar siswa di sekolah itu diringkas, dijadikan satu menjadi sebuah media digital. Nah, mungkin dari kalian nggak sepakat dengan definisi ini, nggak apa-apa, barangkali ada yang punya definisi lebih bagus, tulis di komen. Nah, tahap pertama adalah tahap persiapan. Nah, persiapan ini meliputi dua aspek. Jadi persiapan dari sisi dokumen dan persiapan dari sisi alat. Nah, dokumen itu yang pertama dokumen materi. Ya, materi itu materi pelajarannya yang kira-kira akan diajarkan itu apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, persiapan membuat skenario. Nah, skenario ini apa? Skenario itu kira-kira nanti cara syutingnya seperti apa sih? Apa mau di taman, atau mau di kolam renang, atau mau sambil mancing barangkali? Ya boleh aja. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu narasi. Nah, narasi itu nanti kira-kira apa aja sih yang akan disampaikan? Itu yang. Nah, pada aspek yang kedua adalah persiapan alat. Alat dalam hal ini adalah alat yang akan kita gunakan nantinya selama pembuatan proses pembelajaran itu tadi, pembelajaran digital. Nah, yang pertama, alat itu tentu saja handphone. Ya kan? Handphone ini sekarang udah canggih-canggih loh, kameranya sudah di atas 6 megapiksel. Ya, yang pertama handphone. Yang kedua, tripod. Tripod ini kalau beli di toko material ya nggak ada. Belinya memang harus di toko counter HP. Ini harganya variatif ya, antara 35.000 sampai yang harganya 700.000 semuanya ada. Tapi kita don't care lah, nggak perlu dengan itu. Tujuannya tripod ini hanya supaya ketika syuting kamu nggak usah goyang-goyang. Minimal HP-nya itu nggak disenderin di tempatnya kerupuk lah, atau disenderin di dekatnya batu atau apa. Tujuannya itu aja sih, biar lebih keren dikit lah. Lalu yang ketiga adalah headset. Nah, headset ini sebenarnya nggak perlu digunakan untuk telinganya, enggak, tapi kita butuh headset untuk mic-nya. Jadi mic ini ditaruh di sini, nanti ditaruh lewat belakang, ya tentunya dipasang lewat belakang sini. Nah, kabelnya sampai bawah, colokin di HP, sudah. Jadi suara yang masuk melalui mic ini lebih keras terdengar di handphone, karena nanti rekamannya ada audionya juga. Nah, itu tadi tahap yang pertama. Sekarang tahap yang kedua adalah proses pengambilan material. Nah, ini material ini bukan pasir ya, maksudnya bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa audio, atau bisa berupa ya background aja sih. Nah, dari tahap pengambilan material, yang pertama kita adalah fotografi atau videografi. Fotografi atau videografi itu
dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama sinematografi, atau yang kedua grounding. Nah, sinematografi itu ya kita tampil di, memang acting, kita acting jalan misalnya di pinggir rel kereta api, terus kita pemandangan, nah itu sinematografi. Kalau grounding, kita cukup diam di depannya, background layar green screen. Nah, kalau misalnya bingung, wah green screen gimana? Ya nggak usah repot sih, nempel aja di temboknya masjid atau di miliknya sekolahan. Sekolahan kan kosong, nggak ada siswanya. Nah, gunakan yang kira-kira satu warna. Tapi ingat, jangan samain dengan warna bajunya. Nah, kalau misalnya temboknya warnanya biru, bajunya minimal ya jangan biru lah, selain biru. Nah, sebagai catatan untuk videografi, kalau kita menggunakan kamera handphone itu kan ada autofocusnya. Jangan lupa dikunci dulu. Caranya pencet agak lama di kamera, nanti dia akan kunci sendiri. Lalu yang kedua, jangan sampai diarahkan menghadap jatuhnya sinar matahari. Kalau jatuhnya sinar matahari, nanti itu ngeditnya juga susah, setengah mati itu editornya tuh. Itu aja yang matangan dan himbauan yang harus digunakan ketika videografi maupun grounding. Lalu yang berikutnya adalah audio dubbing. Nah, audio dubbing ini digunakan untuk apa? Audio dubbing ini sebenarnya kita gunakan untuk hal-hal yang kita tidak inginkan. Misal, kita udah syuting nih, rekam, udah lama banget rekamnya, udah 2 menit ngerekam, ternyata ada motor lewat. Daripada ngulang semuanya, kan mending suara audionya di off, kita dubbing ulang, hanya dubbing suaranya saja. Atau yang berikutnya, kalau nggak gitu, misalnya ada gangguan yang diinginkan nih, contoh, lagi metenteng, udah melotot, setelah 3 kali take pengambilan gagal terus, ada sudah KO dan gitu, ya kan? Nah, di tahap yang ketiga, kita adalah proses editing. Proses editing ini, tool yang saya gunakan adalah satu, PowerPoint. Yang kedua, untuk editing videonya saya pakai ini. Nah, selain itu ada juga untuk rekam audio. Nah, itu pakai ya yang bawaannya HP aja, biar nggak error nanti HP-nya. Lalu yang berikutnya rekam layar. Rekam layar itu ada di laptop biasanya. Kalau kita pakai laptop, ya, atau kalau pakai handphone ya rekam layar yang ada di handphone itu. Nah, yang berikutnya kita ada tools tambahan. Tools tambahan ini misalnya untuk animasinya, atau gimana caranya supaya gambarnya jadi bulat-bulat, ada kelihatan efek nangis-nangis dan lain sebagainya. Itu aja sih. Setelah ini kita akan tunjukkan kepada kalian proses pembuatan dari video digital, tapi skala sederhana ya, karena gak muat nanti videonya terlalu lama. Nah, kali ini kita menggunakan aplikasi namanya OpenCam. Nah, ini loh, ada mataharinya. Nah, bagian ini nih nggak bisa diedit nih. Nah, makanya ini kalau kita langsung menghadap matahari kayak gini hasilnya biasanya. Ada gambar-gambar pantulan cahaya. Nah, cuman enaknya OpenCam ini kalau dia mau kita kunci, nah tinggal pencet yang pojok kiri bawah ini sudah ngunci explosernya. Nah, jadi settingannya sudah langsung ngunci. Nah, berikutnya ini pakai kamera bawaan dari handphone. Nah, kebetulan kalau
bawaan handphone ini kita atur sendiri. Nah, kecerahannya, colornya kita atur sendiri. Nah, bisa digelapkan, bisa diterangkan. Ini kebetulan pas settingannya seperti ini. Kan tiap-tiap kamera beda ya. Settingan tiap-tiap kamera berbeda. Nah, cukup. Nah, yang berikutnya ini adalah aplikasi untuk voice recording atau audio dubbing. Nah, ini saya menggunakan aplikasi bawaan handphone voice recorder. Ini penggunaannya gampang sekali. Ini kita lihat ya, fungsi-fungsi tombolnya cuma satu perasaan. Nah, ini tombol utama. Tombol utama ini kita gunakan untuk mulai startnya. Ini kita coba ya. Start. Tit. Nah. Oh, sorry, nggak bisa karena ini kan lagi saya gunakan untuk record layar. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Pelayaran internasional jalur pada penerbangan Nah, itu tadi contoh dari keliru ya Mas yo. proses pengambilan gambar. 90% dari proses editing video tersebut sampai mulai pembuatan itu ada di sini. Jadi proses editing itu tinggal 10%. Nah, yuk sekarang kita masuk kepada proses editing. Ini adalah tampilan antarmuka dari KineMaster. Di sini sebelah kanan kalian lihat adalah area controller atau tempat untuk mengontrol kegiatan KineMaster. Nah, yang ini adalah layar utama. Dan yang di bawah ini adalah layer tempat naruh video, foto, dan tulisan. Nah, sekarang kita coba memasukkan media ya. Di sini kita lihat. Nah, ini ada dua jenis. Ada bentuk foto. Nah, yang ini bentuk foto. Nah, lalu ada lagi bentuk video. Nah, yang ini bentuk video. Nah, ini saya kasih panduan singkat untuk ekspor video dari PPT menggunakan PowerPoint 2013. Nah, yang ini menggunakan PowerPoint 2010. Jadi mulai 2010 udah bisa dilakukan ekspor dari PPT ke video. Nah, di bagian ini kita coba memasukkan video yang hasil impor dari PPT tadi. Nah, video ini berisi materi pelajaran tentang letak dan luas Indonesia. Ya, IPS banget lah. Terus kayaknya ada yang kurang ini. Bentar. Oh iya, belum saya kasih bagian intronya. Ya, masa langsung masuk ke materi. Nah, kita masukkan intronya dulu. Nah, ini yang sudah dibuat dan disusun oleh teman-teman SMP Negeri 1 Kapas. Ya, kita lihat. Nah, ini. Nah, pencet agak lama. Nah, muncullah. Ini ada tulisannya salam pembuka. Tambahkan di situ. Nah, ini sudah saya masukkan. Sip. Durasinya sekian menit. Yuk kita lihat.
Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Rima Widyastuti, bisa dipanggil Bu Rima. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk letak Indonesia. Langsung saja kita bahas materinya. Nah, sekarang kita kasih efek transisi. Ya, supaya lebih keren sedikit lah perpindahan antar frame-nya dari acting menuju ke frame materi. Ini saya kasih yang efek pecah biar pecah. Ini coba lagi. Nah, tak pecah. Nah, ada muter-muternya, ya kan? Nah, supaya ada efeknya lebih wah, ini saya kasih efek suara. Nah, ini breaking glass, terus gelas pecah, botol pecah, kaca pecah. Nah, saya ambil yang ini aja, breaking kacamata pecah. Gak enak, sip. Nah, masuk. Ini tak coba tak besarkan suaranya. Oke, masukkan aja bro. Sip. Nah, sekarang kita coba efeknya. Nah, ada efek pecah-pecahnya. Agak sumut kan ya, rada keren sedikit lah. Oke, yang berikutnya sekarang kita masukkan frame utamanya atau penjelasan dari materi tersebut. Nih, hasil dari lelahnya beliau ketika syuting di green screen. Nah, ini scene 2 main 1. Nah, ini saya masukkan. Terus nggak usah dikecilkan lagi yuk, karena orangnya sudah kecil. Nah, ini saya pilih kunci chroma, aktifkan, tek. Nah, aktifkan. Nah, di bagian ini saya seret-seret dulu. Nah, ini cari yang pas ya. Ini bukan mainan pendil, tapi nyari yang pas. Nah, ini sesuai. Ya, hilang. Sisi bentar, ini hilang. Yang harap dijadikan catatan, di sini tipikal HP itu punya bit yang berbeda-beda, sehingga settingan yang saya gunakan di HP saya dengan settingan yang Anda gunakan di HP-nya Anda atau di HP kalian semua itu akan berbeda. Contoh, di HP saya ini saya kebetulan menggunakan HP sejuta umat, yaitu Vivo. Nah, nanti kalau Anda punya HP iPhone misalnya, atau Samsung, nah, atau Sony, atau Oppo. Nah, Oppo sama Vivo sama aja sih, palingnya sedikit berbeda kan antara Sony, Samsung, Realme, Redmi ya. Nah, ini masih saya seret-seret ini. Saya cari yang pas. Ya, terus masih belum ketemu. Kok kurang pas ini. Nah, ini chroma detail saya atur sedemikian rupa. Ya, nggak perfect amat sih, karena ini kan versi cepat. Yang penting tahu konsepnya dulu deh gitu. Nah, itu pokoknya bajunya sudah nggak hilang aja sudah syukur tuh. Nah, udah masuk, saya buat masuk. Nah, habis di chroma dipangkas, nah, dikecilin dikit, nah, supaya lebih enteng dia prosesnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi letak Indonesia, kalian juga harus tahu pengertian dari letak itu sendiri. Letak adalah suatu tempat yang menunjukkan posisinya di antara tempat di sekitarnya dan juga menunjukkan karakteristik dari tempat. Ya, kita stop. Sekarang kan ini nggak pas nih
nggak pas antara materinya yang dijelaskan dimunculkan di PPT-nya dengan apa yang dijelaskan orangnya, kan nggak pas. Nah sekarang kita paskan dulu deh. Oke, ini membahas tentang letak. Nah ini, bagian letak itu di bagian ini nih. Nah pertama-tama orangnya kita gedein dulu nih, biar kelihatan dikit lah. Nah udah sip, kita paskan, seret. Nah terus coba lagi. Nah sip. Nah sekarang kita tes. Masih belum, berarti seret dikit lagi. Nah 0,47 detik. Nah ini tinggal saya seret sesuai. Nah sip, coba lagi deh. Tak. Ya. Nah, biasanya di bagian yang kosong-kosong ini itu bisa diisi lagu. Karena kalau misalnya suaranya nggak ada, kan boring juga ya orang ngelihatnya. Ngelihat terus nggak ada apa-apanya kan, baca juga males. Nah, biasanya dikasih lagu. Nah, ini sekarang kita kasih animasi untuk masuknya. Jadi nggak ujuk-ujuk dateng, jadi kita masukkan animasi masuknya. Nih kita mulai lagi. Nah 1, 3, 2, 1, tek. Nah itu orangnya geser dari kiri ke kanan. Nah udah pas nih. Nah biasanya bagian penjelasan atau definisi ini itu kan panjang, sedangkan kalau di PowerPoint langsung ditranslate ke video itu dia kan pendek, jadi nggak sama antara PowerPoint sama main scan-nya. Nah supaya sama gimana, kita lakukan pangkas bagi. Nah paling bawah sendiri ada namanya bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah tuh kan sekarang sudah masuk bingkai bekunya. Terus kita play lagi, coba. Wah kayaknya ada salah nih. Nah ini kita play lagi. Nah bagian sini berhenti orangnya. Jadi kita ulang lagi. Salah ini kayaknya. Jadi bagian main skin-nya ini saya geser dulu, geser sebelah kanan. Nah terus ya, nah sudah selesai digeser ya, kita play sekarang. Ini belum keluar. Nah saya kasih tanda nih biru-biru. Nah saya geser dulu. Nah tanda itu menandai, saya kasih buat tanda aja, tanda biasa kayak milestone gitu. Nah ini dia bagian penjelasan letaknya. Pangkas bagi dan sisipkan bingkai beku. Sip. Nah ini bisa masuk bingkai bekunya. Nah bingkai beku ini jadi foto ya. Nah ini saya seret lagi, saya paskan. Nah pasti transisinya tadi. Coba lagi. Cek. Nah kita play lagi. Nah ini masuk tentang letak. Nah definisinya keluar, dia penjelasannya supaya bisa panjang. Nah ini freeze, gambar belakangnya sudah freeze sampai jelaskan letaknya sampai mana. Nah di bagian ini kita stop. Nah kita stop dulu, ini dipanjangin seret. Nah akan saya kasih tanda biru-biru itu.
kita cek lagi udah pas ya. Jadi yang kita seret-seret tadi gambarnya udah pas. Nah ini pas penjelasannya. Setelah itu terus pembagian letak wilayah secara astronomis. Oh ternyata ada salah ya. Nah di bagian ini kita potong aja yang scan 2 nya, potong sampai pas sini. Nah itu dia, seret, kita seret dulu. Nah ini pas dia ngangkat tangannya itu loh. Nah pas ngangkat tangannya kita potong. Kita mulai lagi dulu. Jadi adalah demikian. Nah sip, di bagian ini nah saya pangkas ke kanan, sip. Nah sudah, ini selesai kita memasukkan satu skin dan menyesuaikan dengan materi yang dibuatnya. Nah, kita kasih animasi keluar. Nah, animasi keluar, geser ke kiri. Nah udah cukup. Nah itu sudah selesai ya untuk satu scan kedua tadi. Nah ini untuk yang berikutnya, materinya kita masukkan scan yang berikutnya. Cari scan berikutnya. Nah ini scan 3 main 2. Nah saya masukkan aja scan 3 main 2. Oke, masuk. Ini penjelasannya sama, yaitu penjelasan tentang pembagian wilayah secara astronomi dan dampaknya. Kita gedein sedikit karena orangnya kecil. Kita gedein biar cepat besar. Nah itu sudah ya, itu sudah masuk. Nah sekarang kita kunci chroma lagi, kita geser lagi, warnanya kita rubah. Kurang pas, kita balikin aja. Nah terus pendul-pendulnya kita geser lagi. Lah hilang bajunya, ini aja. Aduh kok tambah putihnya kebangetan sih. Nah ya hilang dikit, tapi nggak apa-apa sih, udah bagus. Terus kita set, sip. Nah lalu berikutnya kunci detail. Nah kita kunci sedikit. Sip, di bagian itu ini sudah kunci ya. Nah jelaskan lagi secara astronomis dan secara geografis. Ya kita kasih kunci lagi seperti yang tadi. Lalu ini kita geser-geser. Nah ngepaskan ya, memang agak ribet ini ngepas-ngepasinnya ini yang makan waktu banget ini, ngepas-ngepasin antara timing timing scan-nya yang dikunci dengan latar belakangnya. Ya memang begitu, nggak ada cara instannya. Nah pas loh. Yang pertama kita membahas tentang astronomis.
2 kita membahas tentang geografis. Punya. Nah, sepertinya ini sudah peralihan di skin berikutnya ya. Jadi kita siapkan mana yang mau dipotong. Nah, hup. Nah, ini potong pangkas ke kanan. Sip. Ini sudah jadi. Nah, di bagian ini kayaknya masih ada yang kurang pas. Saya juga lagi nyari tahu nih dia membahas tentang letak astronomis. Nah, cara membaca letak astronomis lalu ditambahkan dengan pengaruhnya. Nah, ini masih saya utak-utak dulu. Apa yang harus saya lakukan dengan 2 video ini? Nah, ini sampai habisnya di sini dia hanya membahas tentang letak astronomis. Ini saya tambahkan yang ketiga, yang lanjutannya yang tadi. Skin 4 min 3 saya masukkan. Kita lihat pokok pembahasannya. Nah, apa yang dia bahas di sini? Ternyata di sini membahas soal waktu. Artinya dia belum beranjak dari bagian astronomis ini. Memiliki iklim tropis dan memiliki 3 zona waktu. Artinya ini perlu saya perpanjang. Nah, yang ini saya simpan dulu. Lalu ini saya pangkas. Nah, bagi dan sisipkan bingkai beku. Lalu kalau sudah bentuknya gambar gini kan bisa diperpanjang. Ini nggak usah dikasih transisi ya, nggak usah dikasih transisi karena sudah sama. Ini yang tadi saya masukkan lagi skin 3 main 2. Nah, ini saya masukkan lagi di sini. Ini kita perbesar dulu karena orangnya kecil. Lalu kita chroma lagi, kita kunci. Nah, ya seperti yang langkah awal tadi ya, kita kunci, sesuaikan, ditarik-tarik aja. Aduh, hilang. Baju inilah yang kenapa alasan jangan pernah pakai pakaian yang ada unsur hijaunya, karena yang kita gunakan adalah green screen. Nah, ini kita seret-seret lagi chroma detailnya sampai yang paling sip. Nah, ini saya rasa udah cukup lumayan ya. Yuk kita play lagi. Dia membahas tentang letak astronomis. Letak astronomis. Nah, pas ini. Terletak antara 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, ini pengaruhnya. Nah, ini tinggal kita seret aja, menyesuaikan di main skinnya. Tapi lagi kan, jangan sampai salah. Nah,
Ini kita potong main skin-nya karena dia udah ngomong cut duluan. Nah, lalu yang main skin 4, main 3 kita masukkan. Ini masih membahas tentang letak astronomis, tapi dari sudut pandang 3 waktu. Seperti tadi, kita aktifkan kunci chroma-nya. Nah, hilang lagi. Nah, nggak perfect, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah tahu konsepnya dulu. Soalnya kalau kita ngikutin ini ya lama banget ini, nanti nggak selesai. Kita masukkan, nah, chroma key detailnya. Sudah. Nah, ini kita play lagi. Kita kembalikan di sini, kita play lagi. Jangan sampai salah. Nah, orangnya hilang. Pengaruhnya. Nah, iklim tropis 2 memiliki 3 pembagian waktu. Di sini saya paskan lagi dikit. Nah, kok ada yang kurang pas ini, apa ya? Nah, ini saya kunci lagi kali ya. Saya seret-seret dikit. Nah, di bagian ini memiliki iklim tropis dan 3 pembagian waktu. Saya cut lagi, bawah lagi, bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah, sekarang sudah aman. Baru yang main skinnya tadi kita seret. Nah, kita masukkan lagi. Nah, dah. Jadi semua keruwetan dan kerepotan ini sebenarnya tujuannya hanya satu ya, mencari supaya pas antara materi yang disampaikan atau materi yang ada di PPT dengan materi yang disampaikan secara acting. Nah, ya iya dong, yang memang harus pas dong. Nah, ini kecepatannya kita lambatin dikit. Nah, jadi lebih lambat kan? Nah, pas di sini ini kita perpanjang. Saya kasih tanda. Nah, lalu kita perpanjang lagi. Saya tunggu. Dia menjelaskan tentang pembagian 3 zona waktu. Nah, ini saya ngepasin timingnya aja ya, biar pas di titik biru-birunya ini. Nah, udah lebih baik lah daripada yang tadi ya. Naikin di. Nah, udah sip. Karena dia nutupin. Nah, ini kita buat kayak kalong aja. Nah, dibalik munculnya dari atas nih. Karena nutupin tulisan sih bener kecil, tapi kalau nutupin tulisan ya percuma, nggak kelihatan materinya. Nah, ini iseng-iseng kita taruh di atas, madep bawah, kita kasih animasi masuk. Nah, nongol dari atas ke bawah, cendung. Animasi keluarnya, nah, masuk lagi ke atas. Nah, yang tadi juga animasi keluarnya kan belum. Ini kita kasih masuknya dan animasi keluarnya. Kasih geser ke kanan.
Kita play lagi sekali lagi. jadi konyol ya, munculnya di atas. Nah cuman kan akhirnya tulisannya nggak ketutupan. Saya ditengahin aja. Nah apa dikecilin dikit, nggak usah deh. Nah kita rotasi biar pas, karena dudingnya gak pas itu tadi. Putar pencerminan. Nah dah kita cerminkan. Sudah, kita play lagi. Yang pertama adalah memiliki iklim tropis. Yang kedua memiliki bagian 3 zona waktu. Nah udah pas tuh, antara duding-dudingnya juga pas ini. Sip. Nah ini bagian akhirnya ada yang minta di-cut ya. Nah kita potong ke kanan. Sip. Ini kita seret sedikit ya, ini kita kasih jarak sedikit untuk transisi ya. Nah sekarang kita buat posisi awal dan posisi akhirnya sama. Kalau gambar itu selalu ada scalingnya ya, jadi harus hati-hati. Kadang-kadang gambar itu nanti membesar sendiri, mengecil sendiri gitu ya. Emang harus telaten sih, mau gimana lagi ya. Nah ini di bagian ini kita mau masukkan apa nih, yang materi berikutnya. Coba kita masukkan. Dia membahas tentang scan 5 main. Nah ini scan 4 main 3. Bukan. Coba ngomong apa dia. Nah ini kita masukkan. Sekarang dia pembahasan tentang astronomi kan sudah. Kita letakkan. Nah ini pas peralihannya di sini dia. Nah tinggal seret aja. Scan 5 nya kita seret dikit, seret. Nah di tempat peralihan, pas peralihan. Nah seperti cara-cara sebelumnya, kunci chroma lagi. Ini kok kunci dulu. Ya udah kita tulis animasi dulu. Kita ganti animasi usap ke kanan, seret, usap ke atas, tingkatkan. Ini geser ke atas. Nah udah ini aja, enggak kelamaan. Lalu kita keluarnya kita slide down, kunci chroma lagi, kita seret-seret lagi. Nah ini kita seret dulu ya di layarnya ya. Nah kita carikan yang paling pas. Tadi berapa ya? Ya sekitaran segini sih, kurva detail. Nah lagi
Oke, sudah siap, kita play. Sing. Nah, pas banget kan masuknya. Geografis bagi di antara dua benua dan dua samudra. Saya gedein dikit ya. Ini ngomongin benua, ngomongin samudra, tapi kok pakai PPT, kayaknya kurang afdol kalau nggak kita ganti dengan peta ini. Nah, ini penjelasannya belum selesai, PPT-nya sudah ganti. Nah, nggak pas kan? Sama seperti cara sebelumnya, diulang lagi, seret-seret. Nah, sampai mana tadi? Nah, ini perubahannya. Set. Hop. Nah, kita stop. Ini kita cut lagi. Ya. Sama seperti tadi, kita potong jadi 2, terus ini kita sisipkan karena dia ngomongin 2 benua tadi ya, kita sisipkan peta 2 benua dan 2 samudra. Nah, kita masukkan peta. Nah, karena ini adalah peta, jadi kita kasih transisi dong biar bagus gitu. Nah, transisinya, nah bagian ini nanti sisi efek transisi kita kasih nih, lihat hasilnya nih, seret. Nah, ini tadi udah kita ganti, kita kasih transisi juga. Jangan lupa yang bagian terakhirnya juga kita harus kasih transisi juga, karena ini perpindahan scan-nya kan dramatik banget ya, jadi beda banget. Nah, ini saya pajuin 3 detik. Setiap transisi itu makan waktunya beda-beda ya. Ada yang makan waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik gitu. Makanya kita kasih spare, jadi jangan dipas. Nah, ini udah lumayan keren sih loh. Kita stop. Sekarang kita kasih tulisan benua Asia. So, taruh. Sekarang kita kasih bagian bawah warna latar. Nah, warnanya kita kasih, karena benua itu dataran ya, biasanya kita kasih hijau. Nah, bayangan kita jelek, nah segini aja nggak apa-apa, kita besarkan, taruh di sana, teng. Nah, benua Asia itu kan letaknya di sana ya, pojok kiri atas. Animasi masuknya dari atas ke bawah. Animasi masuk sudah. Nah, kita coba play. Ding. Kan beda banget. Nah,
sekarang ini sudah dapat tulisannya, lalu kita buat teks lagi, benua atau gini aja deh, di copy paste aja bisa, klik terus cari duplikat. Nah ada 2 kan, sekarang tinggal diseret 1 set. Nah letaknya juga kita pindah. Nah sama kan, kenapa kok di copy? Untuk bisa dapat format yang sama, cuman kita ganti aja tulisannya, klik Australia. Nah sudah dapat 2 benuanya, tulisannya. Berikutnya tadi kan ada animasi masuknya, nah kita rubah sedikit. Benua Asia, benua Australia. Nah pas. Nah setelah yang tadi soal benua, sekarang samudra. Samudra kita masukkan teks samudra. Ini mana dulu ya, Hindia. Nah oke, Samudra Hindia kan lokasinya di sebelah. Nah ini pasnya di sini, kita ngepasin dulu sih, ganti Pasifik, taruh di pojok kanan atas. Nah karena samudra ini animasinya dari kiri ke kanan, terus latarnya kasih biru karena ini samudra kan, latarnya biru. Nah tulisannya kasih warna kuning biar cerah. Nah fontnya diganti juga, sip, sudah, gedein. Nah sudah, itu sudah. Nah, biar gampang nanti yang bagian Samudra Hindianya juga di copy aja, copy duplikat. Nah duplikat kan ada 2 ini. Nah ini ada 2, seret sedikit. Samudra Pasifik dan Samudra, nah lupa belum dipindahin. Nah ini seret, dikecilkan, dicukupkan. Nah dipasin aja, ganti Samudra Hindia. Pilih terus pindahkan ke bawah. Nah samudra Hindia di sini kan, animasi masuknya kita ganti lagi yang tadi kan. Nah sekarang sudah muncul Samudra Pasifik dari sana, Samudra Hindia dari sini. Nah ini sudah selesai semua. Ya, sekarang kita play ulang coba. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudra yaitu Samudra Ini Pasifik kita dan play. Samudra Hindia. Ya udah pas, berarti bagian geografis sudah selesai. Nah karena bagian geografis sudah selesai, terus kita sekarang bagian depan ya.
Bagian depan kan yang tadi belum kita apa-apain nih. Nah, sekarang kita geser ke bagian depan. Nah, setelah yang tadi editannya sudah selesai sampai ke scan ke 5. Nah, sekarang di bagian pembuka, bagian awal sekali itu kita kasih dengan teks. Nah, teks ini teks apa? Ya, teks nama orangnya yang paling gampang ya, supaya bisa dikenali. Hitung-hitung acang promosi lah. Nah, ini kita pause di sini. Lalu bentar dipasin, buka lapisan teks. Nah, ketik nama orangnya di situ. Rima Widyastuti Supede. Nah, oke, terus jangan lupa kasih animasi masuknya tulisannya masuk bagaimana, dibuat geser aja, geser. Nah, ini dikasih animasi masuknya ya, masuk untuk tulisan. Nah, dikasih pop, terus warna latar belakang. Nah, dibuat penuh. Nah, sudah jadi. Ini fontnya lebih keren lah, diganti fontnya diganti dengan yang agak tulisannya agak besar. Nah, ini kegedean, ganti lagi ya, kurang sih. Nah, kecil pas. Nah, bisa digedekan juga ya. Rima Widyastuti, bisa dipanggil Bu Rima. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar materi IPS tentang letak Indonesia. Langsung saja kita bahas materi. Kalau yang di bagian ini, karena ini judul, kita biarkan kosong, tidak apa-apa. Nanti kita kasih musik aja. Nah, ini pas peralihannya. Oke, tujuan pembelajaran ini kan nggak usah dibaca ya, nggak usah dibaca, dan orangnya juga nggak perlu syuting. Langsung. Oke, sebelum kita masuk ke materi letak Indonesia, kalian juga harus tahu pengertian dari letak itu sendiri. Letak adalah suatu tempat yang menunjukkan posisinya di antara tempat di sekitarnya dan juga menunjukkan karakteristik dari tempat itu sendiri. Itu tadi pengertian dari letak. Sekarang kita masuk ke letak Indonesia. Nah, yang pertama yaitu letak astronomis. Bisa kalian lihat di sini. Kalian nggak perlu bingung gimana cara membacanya ya. Bu Rima akan mengajari kalian cara membacanya. Letak astronomis Indonesia yaitu di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sekarang sudah nggak bingung lagi kan? Jangan sampai salah. Nah, pengaruh dari letak astronomis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki iklim tropis, dan yang kedua yaitu Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, antara lain waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu letak geografis.
Letak geografis Indonesia yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, sedangkan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, itu sudah semua. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah bukan? Nah, kita akan berjumpa lagi. Nah, itu tadi semua sudah kita sampaikan. Apa yang menjadi concern kita, bahwa pendidikan kita tidak bisa terbatas oleh virus corona. Harus diingat, dengan peralatan yang sederhana saja, kita sudah bisa menghasilkan video yang luar biasa. Yang penting ada kemauan. Ingat, yang penting ada kemauan. Sisanya ya tangan Tuhan. Nah, yang terakhir, jangan lupa klik dan subscribe ya, untuk mendukung penulis, editor, dan segenap kru yang bertugas, paling tidak supaya mereka juga lebih bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Ya, saya rasa itu sudah cukup semua ya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan di episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.